a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 KMB. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana pemasangan NGT dan juga pemantauan residu. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia. Saya Fauzia Yusuf Fitri. Saya Eka Julia Habibah. Saya Dina Marlina. Saya Rahma. Mari kita saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pemasangan selang NGT. Pengertiannya, memasukkan selang dari nasofaring sampai ke lambung. Untuk tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pemantauan residu. Pengertiannya yaitu untuk mengukur jumlah cairan dan makanan yang tersisa di lambung. Untuk tujuannya, untuk mengevaluasi fungsi motilitas gastrointestinal dan mencegah aspirasi. Baik, kita lanjut ke alatnya. Yang pertama, alat untuk pemasangan NGT. Yang pertama yaitu ada stetoskop. Lalu ada pom yang berisikan air atau bisa diganti juga dengan gelas. Lalu ada sarung tangan bersih, ada plester, ada spet 50 cc, lalu ada selang NGT, lalu ada pen light, ada spatel, ada klep arteri dan bengkok, lalu ada gel untuk pelumas, lalu ada tisu, ada perlak dan handuk, lalu ada hand wrap. Baik, kita lanjut ke alat yang kedua yaitu pemantauan residu. Alat yang pertama yaitu ada spet 50 cc, yang kedua ada bengkok, yang ketiga ada sarung tangan bersih, dan yang keempat ada hand wrap untuk mencuci tangan. Yang terakhir ada catatan buku kecil untuk mencatat tindakan yang telah dilakukan. Baik Ibu, permisi. Perkenalkan, saya di sini perawat Aris. Apa betul Bapak Asep? Iya, Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan NGT ya Bu kepada Bapaknya, karena untuk pemenuhan nutrisinya Bapaknya kan tidak sadarkan diri ya, jadi biar nutrisinya tetap tercukupi, jadi saya melakukan pemasangan NGT. Iya, sis. Oke, baik Ibu, saya izin pemasangannya ya. Setelah itu kita siapkan alat. Setelah kita siapkan alat, selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 6 langkah. Setelah itu kita pakai handscoon bersih. Setelah kita pakai handscoon bersih, kita taruh perlak di bawah dada pasien agar tidak terjatuh cairan saat pemasangan NGT. Bersih ya. Setelah itu kita ukur untuk selang NGT-nya. Setelah itu kita ukur dimulai dari telinga pasien ke hidung, setelah itu ke posesor psikodeus. Setelah kita ukur, kita tandai dengan plester untuk menandai batas masuk sampai posesor psikodeusnya. Setelah itu, sebelum kita masukin ke hidung pasien, kita klem terlebih dahulu. Setelah itu kita pakai gel melumasi selang NGT-nya agar mudah saat masuk ke dalam hidung nasofaring pasien. Setelah siap, kita mulai masuki ke dalam hidung pasien. Ketika pasiennya keadaan sadar, kita
bantu pasien untuk menelan. Kita arahkan pasien untuk bantu menelan. Tapi ketika pasiennya tidak sadarkan diri, berarti kita masukkan saja alatnya secara perlahan. Setelah masuk ke dalam hidung pasien, kita ambil kembali. Itu kita taruh di hidung pasien, dibuat secara kupu-kupu. Setelah itu kita taruh juga plester di pipi pasien agar tidak terlalu panjang. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Yang pertama, kita gunakan speed 50 cc dan menggunakan stetoskop. Dibuka dulu klemnya. Itu kita masukkan. Setelah itu kita taruh stetoskop di bagian lambung. Setelah itu kita coba masukkan udaranya untuk mengecek apakah ada suara atau tidak. Ketika ada suara ke dalam, berarti tandanya selang MGT sudah masuk ke dalam lambung. Jika tidak ada suara, berarti tandanya selang MGT, selang hematoksara itu masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, kita akan fiksasi juga. Yang kedua, menggunakan air di dalam kom. Kita rapikan terlebih dahulu alat-alatnya. Kita keluar lagi. Kita rapikan. Kemudian kita siapkan alat di dalam kom. Setelah itu kita buat kembali. Kita buka klemannya. Kita taruh di air. Jika ada belubuk-belubuk, berarti tandanya masuk ke dalam paru-paru. Tapi kalau tidak ada belubuk-belubuk, tidak ada gelembung udara, berarti tandanya sudah betul masuk ke dalam lambung. Itu kita klem kembali. Kita klem. Setelah diklem kembali, rapikan kembali kom. Rapikan kembali telak. Setelah kita rapikan, kemudian lakukan dokumentasi. Setelah itu kita lepas handscoon, taruh di dalam bengkok, lalu cuci tangan dan memakan. Selesai. Setelah itu lakukan dokumentasi kepada keluarga. Baik, selanjutnya dokumentasi kepada keluarga. Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pemasangan MGT ya Bu ya. Tadi sudah betul selangnya masuk ke dalam lambung Bapak. Selanjutnya nanti Ibu bisa melakukan pemberian makannya kepada Bapaknya lewat selangnya ya. Yes. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup, suster. Baik Ibu, terima kasih. Permisi ya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang Sus. Perkenalkan, saya perawat Bina yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Apakah benar di sini dengan keluarganya Tuan Asep? Iya Sus, betul. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemantauan residu atau akan mengecek apakah ada sisa-sisa makanan di lambungnya Tuan Asep. Apakah Ibu bersedia? Sedia Sus. Baik, waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Bu. Baik, yang pertama di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.
Setelah itu saya akan menggunakan handscoon bersih. Setelah siap, kita akan melakukan tindakan pengambilan residu atau sisa-sisa makanan. Yang pertama, buka terlebih dahulu speknya, lalu setelah itu buka pada klem. Setelah itu masukkan spek ke dalam selang NGT. Setelah itu tarik secara perlahan. Jika sudah terambil, maka tutup klem terlebih dahulu. Setelah itu tutup kembali. Baik, jika cairan yang didapat sudah 250, itu tandanya cairan sudah normal. Jika cairan kurang dari 250, itu maka harus dilanjutkan pemberian nutrisi. Maka jika cairan lebih dari 250, itu tandanya abnormal. Baik, telah dilakukan pemantauan residu, tidak ada residu, waktunya dalam 1 waktu. Terus warna konsistensi cairannya dalam batas normal, yaitu warna putih. Jumlah cairannya normal, 250 ml. Baik, jika sudah melakukan tindakannya, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, membuka handscoon. Lalu setelah itu mencuci tangan, melepas dan beresak alat. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan tindakan pemantauan residunya ya Bu. Saya izin pamit ke ruangan ya. Apabila butuh sesuatu, Ibu bisa tekan bel atau lanjut ke ruangan saya aja. Ya, Permisi Ibu, sampai Ibu. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.